Derman Voice, suara sang guru. Saudara mahasiswa, kita berjumpa kembali dalam mata kuliah metodologi penelitian. Koherensi dalam pengetahuan tentu diperoleh melalui pendekatan logis dan berpikir rasional. Sementara korespondensi yang menyatakan bahwa suatu pernyataan itu dapat dikatakan benar jika pernyataan tersebut didasarkan atas fakta atau realita. Koherensi dalam pengetahuan diperoleh melalui pendekatan empirik atau yang bisa dikatakan bertolak dari fakta yang tampak, fakta yang dialami, fakta yang dilihat. Dengan demikian, kebenaran ilmu harus dapat dideskripsikan secara rasional dan dapat dibuktikan secara empirik. Sementara koherensi dan korespondensi akan menjadi dasar bagaimana ilmu itu dapat diperoleh dan tentunya dapat melahirkan cara mendapatkan kebenaran ilmiah. Proses mendapatkan ilmu agar memiliki nilai kebenaran tentu harus dilandasi oleh cara berpikir yang rasional berdasarkan logika dan berpikir empiris berdasarkan fakta. Nah, sahabat mahasiswa, salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah tentu melalui penelitian. Banyak definisi tentang penelitian tergantung sudut pandang masing-masing. Penelitian dapat dikatakan sebagai upaya mencari yang benar atas suatu masalah berdasarkan logika dan tentunya harus didukung oleh fakta empirik. Dapat pula dikatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis melalui proses pengumpulan data, pengolah data, serta menarik kesimpulan berdasarkan data yang menggunakan metode dan teknik tertentu. Itu juga bisa dikatakan sebagai penelitian. Pengertian tadi tentu menyiratkan bahwa penelitian adalah langkah yang sistematis dalam upaya memecahkan masalah. Penelitian merupakan penelaahan terkendali yang mengandung dua hal pokok, yaitu logika berpikir dan data atau informasi yang dikumpulkan secara empiris. Logika berpikir tampak dalam langkah-langkah sistematis, mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penafsiran, serta pengujian data hingga sampai suatu kesimpulan. Sementara informasi dikatakan empiris jika sumber data menggambarkan fakta yang terjadi bukan sekedar pemikiran atau rekayasa peneliti. Penelitian tentu menggabungkan cara berpikir rasional yang didasari oleh logika berpikir, cara berpikir yang empiris yang didasari oleh fakta atau realita. Nah, sahabat pembelajar, kerap kali kita sedikit agak bingung untuk merumuskan apakah ini termasuk metode ilmiah atau ini termasuk metode non-ilmiah. Penelitian adalah upaya memperoleh kebenaran. Tentu di dalam cara memperoleh kebenaran itu harus dilandasi oleh cara berpikir yang ilmiah, yang kita sebut dengan metode ilmiah. Sehingga bisa dikatakan pula metode ilmiah adalah kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode ilmiah mengandung dua unsur penting. Yang pertama adalah observation dan yang kedua adalah reasoning, pengamatan dan penalaran. Metode ilmiah tentu didasari oleh pemikiran bahwa apabila suatu pernyataan ingin diterima sebagai suatu kebenaran, maka pernyataan tersebut harus dapat diverifikasi atau diuji kebenarannya secara empirik atau berdasarkan fakta. Nah, sahabat mahasiswa, ada 4 langkah pokok metode yang akan mendasari langkah-langkah penelitian. Yang pertama adalah merumuskan masalah, yang kedua mengajukan hipotesis, yang ketiga adalah melakukan verifikasi data, dan tentunya yang terakhir adalah menarik sebuah kesimpulan. Itulah sajian kita dalam bahasan konsep-konsep dasar metodologi penelitian kali ini. Kita akan jumpa kembali dalam bahasan yang lainnya. Semangat dan tetap belajar.